Halo semuanya, apa kabar? Sehari ini aku mau bikin chit chat sambil makan. Dan ini itu aku udah beli. Kayak paling seru kalau misalnya mukbang ini makanan Korea dulu ya. Kayak nggak tahu deh, harus aja. Padahal sih banyak makanan lain, tapi nggak tahu deh, kalian coba aja komen di bawah kalau misalnya ada kayak makanan lain yang seru dimakan buat sambil mukbang. Tapi ini sebelum kita mulai, aku mungkin nggak akan ngabisin semuanya karena aku bukan channel mukbang yang emang makan sampai habis gitu. Tapi intinya ya udah sampai obrolannya habis aja dan sampai aku kenyang kali ya. Jadi gitu, nih aku udah beli cheese tteokbokki. Enak banget, sumpah ini masih anget. Tapi kayaknya sih mozzarella udah kriwil ya. Terus sama japchae, ini japchae-nya juga enak banget. Ini tuh porsi buat berempatan gitu guys biasanya, jadi makanya nggak mungkin habis. Terus aku beli di Dago restoran Jakarta, not sponsor, tapi itu enak banget, aku super rekomend. So ya, aku kemarin udah nampung omongan-omongan kalian yang mau dibahas. Mari kita mulai. Kaja, yummy yummy yummy. Duh, pasti kalian pada ngiler deh karena ini sumpah ini enak banget. Oh, ini ada odengnya juga by the way. Terus dia itu enaknya nggak yang super duper pedes banget gitu loh. Jadi kalian bisa tetap berasa bumbunya dan lain-lain tanpa kayak sakitan ya. Licin. Aku nervous nih makan depan kalian jadi licin. Tteokbokkinya. Aku sengaja belum makan siang, sekarang udah mau jam 2 karena mau mukbang. Enak banget, tteokbokkinya bener-bener kenyal tapi tetap kayak ngegigit gitu, tapi nggak yang kayak alot gitu odengnya. Kejunya udah meringkal tapi nggak apa. How to survive in uni? Honestly, bentar, aku ambil kaca deh biar tahu muka aku kayak gimana. Perubahan antara dari SMA ke uni tuh bener-bener dahsyat. Kayak di saat SMA kita mungkin lebih kayak dimanja-manja lah, maksudnya kayak semua tuh disuguhin ke kita. In uni tuh kan semuanya kayak kita yang cari sendiri gitu kan. Bentar guys, kamu bakal nemu cara kamu sendiri. Tapi buat aku pribadi, aku dari awal harus udah nentuin sih kayak makan mulu. Dari awal tuh aku udah nentuin kayak gue tuh mau sejauh apa sih di universitas. Lo bisa kupu-kupu, lo bisa semi kupu-kupu, lo bisa aktif organisasi tapi nggak menjabat. Maksudnya kayak nggak yang sampai kayak misalnya lo aktif aja jadi staff jadi apa, atau lo bisa yang kayak gue emang pengen menjabat sesuatu, atau kayak gue udah tahu nih gue pengen harus jadi mapres atau pengen apa. Itu tuh harus agak tahu sih mungkin dari awal ya. Kenapa harus tahu dari awal? Karena kalau misalnya kamu pengen jadi sesuatu yang tinggi gitu kan, kamu harus mempersiapkan dong dari awal. Kamu harus build your own path and CV in a way kayak supaya nanti ya itu mendukung goal kamu gitu. Kalau misalnya kamu kayak udah kupu-kupu berapa tahun terus tiba-tiba pengen jadi tua apa gitu, kayak itu agak, menurut aku agak susah ya mungkin, karena kan ya pasti orang juga kayak lah kenapa lo bisa tiba-tiba gitu, kemana aja lo kemarin-kemarin gitu. Jadi first things first, know kira-kira tuh gambaran besarnya tuh kamu mau kayak gimana sih gitu. Masalah mungkin aja kamu berdua pikiran dan mungkin aja ada jalannya, cuman akan lebih baik menurut aku kalau misalnya kamu tahu dulu. Kalau aku pribadi, aku dari awal udah tahu gue nggak mau yang menjadi sesuatu kayak menjabat apapun gitu, karena aku sebenarnya pengen build karir aku, which is tuh udah mulai jalan kan dari 2015 kan. Aku kayak oh iya nih ada berkarir sebagai beauty influencer inilah, aku juga nggak tahu sebutannya apa, cuman I know there's something out there for me. Aku tahu lo pasti harus ada yang dikorbanin gitu loh, nggak bisa kayak aku mau jadi ketua ini tapi aku juga mau youtuber yang kayak gimana. Ya mungkin ada orang-orang yang bisa, tapi kayak aku tahu kapasitas aku, I can't, jadi harus ada yang korbanin. Jadi ya udah di kuliah aku emang nggak aktif gitu, maksudnya kuliah belajar, ujian dan lain-lain aku tetap ikutin sesuai dengan aturan dan jadwalnya aja, cuman aku nggak yang ekstra gitu loh, paham kan? Karena itu kan lumayan makan waktu ya, maksudnya kayak kuliahnya sendiri tuh udah panjang, terus waktu ngerjain tugas, waktu kalau kalian mau organisasi tuh itu pasti kayak ada extra time bisa sampai pagi, bisa sampai malam. Kayak gue nggak, itu aku pakai buat kerja kayak gitu. Dan makanya how I survive ya jujur dulu tuh aku sering loh kayak misalnya pernah nih dulu tuh beauty
invest tahun berapa ya, aku lupa, kayak aku belum bayar kerudung. Aku inget banget aku ada technical meeting di Ciputra, itu kan di Kuningan tuh ya, itu jam 11 pagi atau jam berapa, so abis itu siangnya tuh aku ada kelas, udah so langsung kejar, pokoknya sering deh kayak gitu, kayak abis kelas abis itu kejar event, abis itu gimana gitu ya. Gak gampang, tapi itu yang emang pengorbanan yang harus dilakukan. Kalau kamu mau jadi kayak yaudah gue mau jadi straight A student aja Kiara, gue emang gak pengen jadi apa-apa, it's your choice. Maksudnya kayak semua orang punya tujuan hidupnya masing-masing, gak apa-apa banget gitu loh. Yang penting you know the consequences. In terms of kayak cara belajar, aku udah pernah bikin ya videonya cara belajar aku tuh gimana. Intinya tuh kalau aku anak nyatet banget, dan aku harus bener kayak ngedengerin juga sih supaya aku tahu alurnya gitu loh. Karena menurut aku itu paling penting, kamu harus tahu the whole concept instead of kayak cuman yaudah oh ini gini PPT-nya, yaudah gue hafalin aja. Enggak, jangan, kayak kamu harus tahu kayak pola pikirnya gitu. Di kuliah itu kan banyak banget tipe orang ya. Maksudnya kan kayak kalau misalnya kalian SMA tuh kan kalian biasanya ya udah teman-temannya dari satu daerah yang sama gitu, dari dia lagi gitu nggak sih, kayak maksudnya preferensinya biasanya lumayan sama dan lain-lain. Dan itu kalian tuh ketemu semua orang dari se-Indonesia kan, atau kalau kalian luar negeri ya mungkin ya bahkan dari mancanegara gitu. Kalian harus siap dengan perbedaan-perbedaan dan kayak you have to be open for that gitu loh. Jadi kayak nggak bisa terlalu cepet ngejudge atau gimana, kayak pasti banyak banget orang yang beda pandangan sama kamu atau gimana itu kayak ya udah, itu tuh hal yang sangat lumrah. Jadi kayak lebih terbuka sih pikirannya kalau misalnya di kuliah gitu. Meskipun sih ujung-ujungnya biasanya temenannya sama yang emang nyambung aja, cuman nggak apa, cuman maksudnya kayak ya kalian harus get along aja gitu sama siapapun gitu sih. Japce. Bener-bener kenyal gitu loh, paham gak sih? Kimchinya ini kenapa sih, ini sumpit aku tuh yang besi tuh hilang. Padahal enak banget kan pakai sumpit besi. Jadi melorot nih makannya. Terus dia japsenya banyak banget ininya, ayam-ayaman dan lain-lainnya enak banget. Kamu harus tahu kayak apa yang iya dan apa yang enggak buat diri kamu supaya kamu tuh nggak terombang-ambing gitu loh. Karena kamu gak kehilangan jati diri cuy. Banyak yang nanya kayak ngatur keuangan versi Kak Ala pokoknya tentang kehidupan. Ngatur keuangan versi aku adalah, aku tuh emang sebenarnya gimana ya? Aku tuh sebenarnya bukan tipe yang kayak wah ada ini nih gue pengen banget, kayak pokoknya kalau misalnya yang kayak ada yang kayak ngetrend gitu, jujur aku jarang sih yang kayak bener-bener pengen banget gitu. Karena aku tuh malah kayak kadang tertarik sama hal-hal yang emang kayak kira-kira tuh bakal berfungsi buat aku gitu, ngerti gak sih? Jadi misalnya kalau eyeshadow palette apa gitu, dari dulu aku kayak tertarik, cuman gak semuanya, ngerti gak sih? Kan ada yang mungkin orang-orang yang kayak emang suka banget warna-warni dan lain-lain tuh kayak wah ini pengen banget. Kayak aku tuh enggak, kalau misalnya eyeshadow gitu cuman lebih ke misalnya foundation apa, tapi itu pun juga kayak aku tuh pasti akan riset dulu kayak ini kira-kira oke nggak ya atau gimana. Kalau fashion apalagi karena aku mikirnya kayak aku beli pasti karena aku pengen dan suka aja gitu loh. Makanya kalau kalian lihat kan style gue kan kayak ya gitu-gitu aja kan, basic gitu loh. Karena bisa aku mix and match lain-lain. Jadi itu tuh lumayan banget menghemat karena jadi nggak terlalu impulsif. Tapi aku ada masa-masa impulsif ketika aku udah bagi-bagi uang aku. Jadi misalnya gini kan, misalnya payment gitu kan. Nah itu tuh biasanya aku pull dulu di satu rekening ini, itu setelah di akhir bulan itu tuh aku udah tahu guys kayak pembagiannya. Jadi aku bikin Excel gitu, apa expenses aku tuh tiap bulan apa aja sih gitu, dan aku taruh kayak udah aku bayar belum gitu supaya aku juga nggak miss kan. Jadi misalnya bayar ini, bayar itu, pasti yang kewajiban itu aku udah ngapin gitu. Nah setelah itu kan udah ada tuh ya udah aku bagi tuh misalnya uang buat uang buat spendingnya yang kayak emang boleh aku belanjain tuh berapa. Nah itu ntar aku pindahin tuh ke rekening yang ada misalnya rekening lain, jadi gak di satu rekening. Karena kalau di satu rekening tuh pasti kalian akan ngerasa kayak tabungan kalian wah banyak nih yang bisa dipakai gitu, padahal kalian tuh lupa kalau kalian tuh harus kayak ada tabungan buat masa depan, dana darurat dan lain-lain. Jadi emang better kalau misalnya buat spendingnya tuh dipisah gitu loh. Nah itu tuh ngebantu banget karena dulu sebelum aku kayak gitu wow bablas gitu, tiba-tiba kayak uang gue kemana gitu. Terus ternyata kebanyakan buat makan sih, gue suka banget makan. Dan don't be too hard on yourself juga. Jadi kalau misalnya aku tuh misalnya kayak aduh nih bulan ini gue kayak udah kacau nih gitu, misalnya ada bulan-bulan yang gimana kayak gitu, tuh kayak ya udah nggak apa, I will do better next month. Tapi ya beneran komit next monthnya bener-bener diberesin Excelnya. Dia lebih berapi lagi kalau misalnya kalian bisa catat pengeluaran kalian dengan lengkap. Cuman jujur gue waktu itu nyoba kayak gitu, gue malah stres ya, karena kayak wow sampai hal-hal kecil banget aku catat, aku malah stres. Makanya ya udah pokoknya yang keluar dari akun spending itu ya udah gitu loh, ngerti gak sih? Itu emang kebutuhan gue gitu. Tapi ya dengan catatan kalian juga harus bisa kayak bedain nih kayak kalian kapan mau beli sesuatu yang emang kalian butuh, atau kayak kalian sebenarnya nggak butuh tapi pengen doang gitu loh, ngerti gak sih? Dan itu dikurang-kurangin. Nah kalau udah ada akun spending apa yang dikurang-kurangin?
Karena kalian harus mikir, sebenarnya kalau gue nggak beli bulan ini uang bisa gue alokasiin loh buat beli something bigger di masa depan gitu kan. Nggak sih? Jadi kayak misalnya gue beli nggak ya baju ini keren banget gitu kan, ada sih uang di akun spendingnya, tapi sebenarnya gue nggak butuh sih, gue kepengen aja lihat kayak gini, tapi sebenarnya gue nggak butuh sama sekali nih gitu. Gue beli nggak ya? Bisa beli, boleh, dari akun spending tuh bisa. Cuman sebenarnya kalau gue nggak beli juga nggak apa-apa sih, dan sebenarnya itu uangnya lumayan lo bisa buat diakumulasiin buat yang masa depan. Karena di akhir bulannya pasti kan misalnya either surplus atau defisit tuh dari yang akun rekening spending itu. Kalau defisit biasanya aku nyolong dari rekening HTW lagi itu. Maaf, itu kadang-kadang terjadi hilaf. Nah kalau surplus kan seneng, jadi kayak kalian bisa jadi lebih hemat. Kalian harus punya big goalnya tuh apa gitu. Misalnya di masa depannya mungkin kalian pengen beli mobil, atau kalian pengen beli rumah, atau pengen beli apa yang simpel-simpel kayak pengen beli monitor baru atau apa. Nah itu kalian harus ada supaya kalian tuh bisa kayak lebih mindful lah kalau spending gitu. Masya Allah. Sama ini sih sedekah kali ya, itu harus disisihin guys sama zakat, itu tuh harus, karena itu untuk membersihkan harta kita juga gitu. Yang aku pakai buat pribadi ya itu ada 3. Jadi ada yang emang aku pakai buat spending, terus habis itu aku pakai buat uang masuk gitu, jadi emang buat ngepool uang dulu. Habis itu ada yang buat tabungan, jadi itu aku pindahin gitu. Jadi karena kadang-kadang kalau misalnya kayak dia stay di yang tempat uang masuk doang, tapi kita nggak pindahin ke rekening lain, tapi bukan buat spending juga, itu ntar kepake juga gitu loh, kekikis juga. Terus buat yang spendingnya aku itu lagi pakai Genius. Ini nggak sponsor sama sekali, tapi gue tuh udah punya Genius udah lama ya di zaman kuliah. Cuman kayak baru kepake buat akhir-akhir ini karena tuh enaknya tuh dia kan ada si monitory tuh. Jadi kayak kalau misalnya kalian belanja di mana gitu tuh ketahuan kan, kayak langsung ketahuan gitu loh di mutasinya, kayak oh ini kalian gesek di PT apa gitu. Jadi nggak hilang gitu. Karena itu juga penting tuh buat lihat mutasi yang enak, karena ada bank-bank lain yang mungkin mutasinya tuh kayak kode-kode merchant gitu loh. Gue nggak ngerti, pokoknya agak susah buat nge-track, dan itu jadi males. Kalau ini tuh udah enggak. Jadi bener kayak misalnya belanja di mana ya, di food hall gitu, udah ketahuan food hall gitu. Terus itu kan makanan, ntar dia dikelompokin lagi jadi food gitu. Jadi tuh super ngebantu banget buat spending. Jadi dia tuh kan ada flexi cash itu kan. Jadi itu misalnya uang bulanan aku yang buat spending berapa gitu, tiba-tiba kok udah habis nih di tengah bulan gitu. Nah itu sekarang enggak, karena udah aku bagi langsung ke 4 minggu, dan itu bisa sih saya kalian masukin dulu ke flexi cash. Jadi ntar kalian top up tiap minggunya gitu. Tuh ngebantu banget. Ya udah, I love it. Kayak just sharing, not sponsored Samsek kok guys, tenang aja. Maaf buat mbak-mbak Genius yang dulu sebelum aku bikin akun aku kayak enggak makasih gitu, tapi ternyata helpful. Cua drakor kak. Nah ini kemarin tuh bikin aja kayak, kak ini dong apa namanya rekomendasi drakor. Halnya orang deh, karena gue tuh udah kalau dari pandemi gue baru tahu nonton drakor. Banyak lah yang lebih banyak, referensinya lebih keren, lebih ngerti lah. Kalau aku mah apa, cuman kalau misalnya emang kalian bener-bener nanya, Move to Heaven sih. Aku jadi pengen ngelis deh drakor yang udah aku tonton tuh apa sih. Pertama, Itaewon Class, Secretary Kim, Bokju, Hospital Playlist, Reply, Prison Playbook, Camellia Blooms, It's Okay to Not Be Okay, The King, Legend of the Blue Sea, My Love from the Star, Fight for My Way, Descendants of the Sun, Vincenzo, True Beauty, Mr. Queen, Venus apa sih? Oh lupa, itu aku kurang suka sih. Tapi kalau aku sih saranin mungkin apa ya, kalau yang lucu-lucu, Legend of the Blue Sea lucu banget sih, capek gue nontonnya ya Allah. Yang awal-awal sih yang lucu banget, parah. Nanti deh kita kayak drama talks aja ya. Aku pengen belikin ini deh, satu corner buat kayak drama talks. Kalau menurut kalian lucunya tulisannya apa? Ya kayak drama talks kali ya. Law School dia kayak nanya. Aku belum selesai nonton Law School, belum aku lanjutin gara-gara mouse lama banget. Struggle kakak pas skripsian, terus gimana caranya biar bisa survive ngelarin skripsi? Oh my god, if only you guys know. Skripsi aku tuh penuh dengan drama. Aku bahas satu topik yang butuh putusan. Nah putusannya itu ada di pengadilan negeri tapi di luar kota. Adalah, gue gak menyebut. Terus dari situ aku terbanglah ke sana. Terus udah kan nih, oh nggak bisa nih, ternyata harus request dulu lah, intinya gini. Ya udah, gue taruh requestnya dan lain-lain. Terus abis itu pulang karena nggak bisa langsung dapat gitu, harus dicariin dulu dan lain-lain. Balik lagi, wah kurang lagi apanya dicariin gue dapet. Aku sampai nangis di depan orangnya, tau gak sih? Emang lebay dan dramatis, tapi jujur tuh kayak karena itu adalah kuncinya gitu loh, ngerti gak sih? Kayak aku tuh statement aku tuh didukung banget sama putusan itu gitu. Jadi 2 kali tuh keluar kota gagal kan. Terus abis itu akhirnya ya udah coba deh cari ke MA langsung. Itu juga rumah aku Mbak Ella kan jauh banget, itu kan kayak rasanya kayak keluar kota juga. Gak ada juga.
itu pokoknya yang lain-lain tuh ada, nomor-nomor setelahnya tuh ada semuanya, tapi si satu nomor itu doang nggak ada, itu kuncinya gue gitu. Terus kayak Allah, udah nggak tahu, aku nangis deh pokoknya. Akhirnya aku sampai ke pembimbing aku itu bilang kayak apa, saya udah nggak tahu dia harus gimana. Itu tapi udah nggak bisa ganti topik, ketika itu udah deket banget sama jadwal sidang, maksudnya nggak deket banget, cuman kayak kalau lu ngerombak dari awal lagi, lu riset dari nol lagi tuh susah, kayak aduh udah nggak mungkin banget deh. Aku tuh sampai desperate, aku nanya ke teman-teman aku, kalian ada topik gak sih, ada topik gak sih? Gue juga masain nentuin topik satu aja tuh udah berat dan susah kan. Biasanya kasus-kasus yang seru tuh udah dipakai gitu loh sama orang gitu, jadi apalagi mau dipakai gitu, harus hoki dapat gitu sesuatu. Ya udah deh, akhirnya kayak udah nggak tahu mau gimana, tapi ya alhamdulillah akhirnya ada jalan keluarnya sih. Terus kayak gimana caranya, udah kalau kata aku sih jalan aja, tulis aja, nekat aja. Dia maksudnya nekat dalam artian kalian sambil riset juga sih, cuman kayak maksud aku maju terus aja, nggak usah kayak terlalu perfeksionis. Udah pokoknya kalian riset yang benar, tulis pemahaman kalian, rajin kok bimbingan, udah sih itu doang. That's the only way, kayak nggak ada cara lain. Yang penting jangan stop sama sekali, karena once you stop udah nggak ada progress. Misalnya ada error ya udah hadepin, cari jalan keluar, udah. Dan harus bikin timeline untuk bab-babnya. Jadi kalau misalnya misalnya kalian punya waktu 6 bulan gitu kan, bulan 1 kelar dong bab 1, harusnya bab 1 kan latar belakang kan, bab 2 tuh kan teori ya, apa sih namanya, dasar teori gitu ya intinya. Itu mungkin agak butuh banyak cari-cari buku dan lain-lain. Ya udah, itu misalnya kasihlah 1,5 bulan. Itu juga kelamaan sih sebenarnya kalau misalnya kalian bertiap hari dan berajin. Kalau gue sih emang itu kan lumayan lambat karena gue sambil kerja dan lain-lain juga, dan sambil kelas juga waktu itu. Cuma intinya kalau misalnya dijalanin tuh bisa, karena kalau misalnya yang bikin lama itu kan sebenarnya adalah kalian nyari bahan-bahannya kan. Jadi kan harus cepet-cepet gitu. Kalau misalnya nggak mulai-mulai mah, kalau nggak dikelar-kelarin mah nggak bisa, karena kan kita nggak bisa ngarang bebas ya. Kalau kayak gitu harus based on something gitu. Pengalaman di fase quarter life crisis kamu, kalau boleh sharing sih. Pernah banget beberapa waktu lalu aku kayak mikir kayak sebenarnya tuh gue ngapain sih, kayak gue tuh am I doing the right thing, kayak sebenarnya hidup gue tuh buat gimana sih, kerjaan gue tuh berguna nggak sih buat buat orang banyak, kayak meragukan diri sendiri lah, kayak emang gue bener nggak sih ngambil jalur karir ini gitu-gitu. Tapi ternyata itu semua hanya jenuh belaka. Aku cuma butuh rehat karena waktu itu emang sempet agak padat banget, dan ya udah sih bangkit lagi karena kayak nggak boleh gitu, udah dikasih rezeki sama Tuhan, udah dikasih kesempatan, dikasih kerjaan, nggak boleh sia-siain. Kasih tips supaya bisa sembuh dari jerawat dan bekasnya dong kak, selain skincarean. Makannya harus dijaga ya, karena sebenarnya kalau misalnya kamu jaga makan tuh bisa banget lebih sembuh. No gorengan, no trans fat, no coklat, no gula, no susu, no telur, no kopi. Coba deh clean eating aja bu, bisa jerawatnya lebih cepat sembuhnya. Karena yang terjadi adalah ketika kita makan kayak begini yang banyak garamnya, banyak pedasnya, banyak minyaknya, itu tuh kan inflamasi tuh badan kita. Jadinya ya udah makin jerawat gitu, makin beradang. Katanya sih gitu kalau aku baca-baca di website kedokteran. Terus sama positive thinking dan tidur cepat, karena ketika kalian stres, jerawatnya makin parah, semakin diliatin, dipikirin, dia semakin lama sembuhnya beneran deh. Karena kalian makin gemes, terus kalian terpegang-pegang tipis pakai kuku ujung kalian ya kan, terus kayak kalian geser-geser, nggak mencet tapi kayak kalian geser-gesernya ya. Gue pernah banget kayak gitu, stres ujung-ujungnya jadi bekas. Kalian stres lagi karena kayak jadi bekas jerawat baru, ntar ada jerawat baru, ntar kalian gitu lagi, ntar jadi ujung-ujungnya semuka kalian baik-baik jerawat. Kayak siapa? Acu. Outfit suka banget style ala, gimana caranya mukbang sambil ngomongin outfit. Tapi tadi udah sempat kebahas sih. Dia style aku adalah what feels comfortable and what works on me. Dan aku tuh suka yang simple-simple aja. Jadi kalau photoshoot atau apa kan biasanya pakai outfit yang di luar style aku kan. Cuman emang aku ngerasa pede bangetnya tuh kalau misalnya aku simple, aku clean look gitu loh, ngerti gak sih? Jadi bukan gue nggak pernah nyobain, gue pernah banget nyobain pakai coba deh yang di luar comfort zone aku, baju-bajunya mungkin yang agak girly atau yang agak fierce atau gimana, tapi nggak pede. Dan maksud aku outfit tuh akan terlihat bagus ketika kamu pede, jadi nggak usah dipaksain. Hustle life, oke, one last thing, kayak seru deh. Aku udah kenyang by the way, jadi aku nggak makan lagi ya. Hustle life, nah ini adalah sesuatu yang aku juga sering banget dengerin podcast tentang hustle culture, hustle life. Ya pasti ada good and badnya sih, cuman menurut aku it's not for everyone dan it's not for forever gitu loh. Karena hustle kan berarti kan kalian pokoknya kayak selalu chasing for the next thing gitu, jadi kan kayak gitu. Nah tapi aku malah lebih suka yang kayak yang bener-bener hidup tuh ya udah dijalani dan dinikmati dengan sepenuh hati gitu, ngerti gak sih? Lebih mindful, lebih gimana. Di impactplus.com, hustle culture is the societal standard you can only succeed by exerting yourself at max capacity professionally every day. Hustle culture does not sleep. Hustle culture does not take lunch break. Hustle culture is waking up Saturday morning and making spreadsheets instead of pancakes. Kalau di Urban Dictionary, the glorification of working very long hours in hope of reaching one's professional goals while having a disregard of their health and relationships with loved ones. Exactly. Jadi kalian intinya itu bekerja semaksimal mungkin, kayak nggak pakai istirahat, nggak pakai pause. Pokoknya gue harus on top of the pyramid, gue mau jadi ini, gue harus cepetnya, gue harus gitu.
Honestly though, that's not for me and will never be. Karena menurut aku, life is short, why would you spend it that way? Ya gak sih? Kok kayak gitu kan kalian otomatis mengorbankan kesehatan kalian, hubungan kalian dengan orang-orang tersayang, dan kalian sendiri. Ngerti gak sih? You're gonna lose yourself. Kayak kalian jadi kayak robot, kayak bukan manusia gitu loh. Dan menurut aku, it's not good. It's not good, dude. Apalagi sekarang kita tuh kayak expose ke everyone's personal life, dan banyak orang yang mungkin sharing achievementsnya dan lain-lain, dan bikin orang lain, it's okay, maksud gue itu terserah orang ya. Cuman yang bahaya adalah ketika orang lain menjadikan itu kayak patokan, gue harus kayak gitu juga, gue harus beli mobil X juga, pokoknya di umur segini gue harus punya rumah X, di umur segini gak mau tahu gimana caranya, pokoknya gue harus kerja hustle. Padahal dia nggak tahu tuh orang yang ngepost itu kerjanya mungkin udah 10 tahun lebih lama, atau berapa tahun lebih lama, atau faktor-faktor lain yang gak di post gitu loh. Starting pointnya beda, conditionnya beda, tapi pengen hasilnya sama. Hati-hati, kayak jangan sampai kalian tuh ambil segalanya dari social media kayak wholeheartedly, kayak gak kalian filter. Kalian harus pikir-pikir juga, setiap orang tuh punya starting point dan punya faktor-faktornya sendiri, dan jangan pernah merasa kalian tuh harus punya achievement tertentu di umur tertentu atau gimana gitu, karena gak bisa. Kayak tuh rezeki dan segala tuh udah diatur. Maksudnya kayak kalian hanya bisa do your best aja, dan pasti ntar akan dibukakan sendiri jalan-jalan. Tapi kalian jangan yang kayak sampai ngekorbanin hidup kalian buat for a goal, atau kayak biar dibilang goals atau gimana. Kayak enggak sih, life is more than just material things. Slow down a bit guys, chill, life is short, jangan di fast forward terus gitu. All in all, thank you so much for watching this mukbang / chit chat video. Maaf jadi serius amat ya kita. Sampai ketemu di video selanjutnya, and I will see you guys soon. Bye guys.